Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang pemisahan anomali lokal dan anomali regional pada data magnetik khususnya. Namun secara teoretik maupun secara praktek ini juga bisa dipakai untuk pemisahan anomali lokal dan regional data gravity. Pertama yakni dalam bagian ini saya akan memfokuskan tentang metode kontinuasi, di mana metode kontinuasi ini dibagi menjadi dua, yakni kontinuasi ke atas dan kontinuasi ke bawah. Secara prinsip metode kontinuasi ke atas maupun ke bawah ini mirip secara matematik. Yang membedakan adalah yang kontinuasi ke atas data dikonvolusikan dengan E min K delta Z atau Z. Z-nya ini terkait dengan kita pengen melihat data magnetik ketika diukur pada ketinggian keberapa. Sedangkan kalau ke bawah ini ketika plus K adalah Z, itu juga demikian, Z-nya adalah ditarik pada kedalaman keberapa. Pengolahan datanya atau processingnya seringkali menggunakan melalui transformasi Fourier, yakni Fourier transform, supaya eksekusinya atau prosesnya lebih cepat. Baik kontinuasi ke atas maupun ke bawah ini sebenarnya adalah melibatkan prinsip konvolusi data observasi dengan filter dalam domain belahan gelombang, di mana filter domain gelombangnya ini yang berubah dari untuk kontinuasi ke atas maupun ke bawah. Namanya saja konvolusi, artinya di sini konvolusi data dengan suatu filter. Hasil dari konvolusi itu adalah anomali regional yang mencerminkan karakteristik dari suatu data maupun karakteristik dari suatu filternya ini. Ini merujuk dari prinsip konvolusi. Konvolusi mirip ketika kita mau meracik suatu wedang kopi. Wedang kopi terdiri dari kopi, gula, dan kopi. Namun sebutannya adalah kopi atau wedang kopi, sehingga gulanya dihilangkan atau diabaikan secara nama. Tetapi wedang kopi itu sendiri adalah ada rasa gulanya dan ada rasa kopinya maupun ada airnya. Namun sebutan air dan gula ditiadakan. Begitu pula dengan hasil kontinuasi ke atas maupun kontinuasi ke bawah ini. Filter yang dipakai tidak disebutkan, tetapi hasilnya mengandung filter yang dipakai maupun data yang digunakan. Prinsip dari kontinuasi ke atas demikian itu. Hasil dari kontinuasi ke atas adalah biasanya anomali regional, sedangkan kontinuasi ke bawah biasanya adalah anomali lokal biasanya. Namun hasil dari kontinuasi ke atas maupun ke bawah itu sangat-sangat tergantung pada Z ketinggiannya. Ketinggian kalau dalam kasus ini adalah kedalaman. Misalkan ini pada kasus ini adalah data observasi magnetik, kemudian ini adalah kontinuasi ke atasnya pada ketinggian 250 meter. Artinya dari sini kita bisa mengetahui bahwa klosur-klosur misalnya pada posisi ini, klosur pada posisi ini, klosur-klosur belahan gelombang yang rendah, yakni yang kecil-kecil ini, untuk kontinuasi ke atas hasilnya ditiadakan. Namun hasil dari kontinuasi ke atas ini memiliki tren, yakni ini positif, kemudian ini positif, pada kemudian ini adalah negatif. Secara implisit hasil kontinuasi ke atas mencerminkan karakter dari data dan karakter dari filternya. Karena filter di sini yang diloloskan adalah bilangan gelombang yang rendah atau panjang gelombang yang tinggi yang diloloskan. Ini adalah anomali regional, hasil dari kontinuasi ke atas. Ketika kita melihat data magnetik ini disebabkan oleh sumber yang dalam atau yang dangkal untuk yang komponen ini. Kalau yang komponen ini bagaimana, terus komponen ini bagaimana, itu seringkali kita akan kesulitan kalau tidak melalui analisa bantuan. Yakni kalau dalam kasus ini adalah pakai kontinuasi ke atas. Selanjutnya hasil kontinuasi ke atas adalah anomali regional, bagaimana telah dideskripsikan tadi. Kemudian untuk mendapatkan anomali lokal itu adalah data observasi dikurangi hasil kontinuasi ke atas. Ini pada ketinggian 250 tadi. Dari sini kita akan menghasilkan anomali lokal, yakni data-data dengan panjang gelombang yang lebih pendek, klosur-klosur yang lebih sempit. Misalkan pada kondisi ini, misalkan pada titik ini maupun pada titik ini, yang tidak kita jumpai dari hasil kontinuasi ke atas dihasilkan di anomali lokal. Kalau ini hasil kontinuasi ke atas pada ketinggian 50, hasilnya adalah demikian. Mirip ini juga mencerminkan anomali regional, dan ini adalah anomali lokalnya yang dari hasil kontinuasi ke atas 50 meter tadi. Pada sini kontur-kontur dengan panjang gelombang yang rendah kita dapat menjumpainya. Dan kita juga menjumpai sel-sel anomali lokal ya di daerah ini yang dicirikan dengan panjang gelombang yang rendah atau klosur-klosur yang sempit. Pada hasil proses sebelumnya kita bisa mengetahui bahwa hasil kontinuasi ke atas itu sangat tergantung pada ketinggiannya. Misal ini pada kondisi ini ketika kontinuasi ke atas 50 meter sama 250 meter, pada daerah sini
Untuk yang 50 meter masih ada warna yang demikian. Ini sangat-sangat berbeda dengan yang 250. Dan bentuk konturnya juga yang bagian sini juga sedikit berbeda. Artinya di sini ada suatu perbedaan kontur maupun perbedaan nilai. Ini yang menjadi permasalahan di dalam analisa kontinuasi ke atas maupun analisa kontinuasi ke bawah, bahwa penentuan parameter Z atau kedalaman atau ketinggian itu harus pada posisi yang tepat. Kalau tidak ya maka interpretasinya yang akan kurang tepat. Atau kalau tidak paham terkait karakteristik dari kontinuasi ke atas atau kontinuasi ke bawah maupun geologis tempat bagaimana maupun datanya ini dipakai untuk apa. Jadi dua hal itu harus difahami. Kemudian menurut papernya Pak Jacobsen diketahui bahwa jadi hasil perbedaan antara kedua nilai kontinuasi ke atas itu bisa dipakai untuk mengetahui atau mengestimasi data magnetik yang bersumber di antara Z1 dan Z2, di mana Z1-nya itu adalah atau Z1 atau Z2-nya itu sama dengan separuh dari Z-nya, Z awal. Misal kalau kontinuasi ke atasnya 50 berarti ya 25, kalau kontinuasi ke atasnya 250 berarti 125. Jadi dengan menggunakan persamaan ini, yakni yang hasil dari ini tadi, kontinuasi ke atas 50 sama 250 dipakai untuk mengestimasi magnetisasi dari sumber ekivalen di antara kedalaman 25 sampai 125 meter. Yang hasilnya adalah demikian.